wabarakatuh. How are you guys? I hope everyone is okay. In this COVID-19 emergency situation, please let me explain about scanning as part of my English assessment. Before that, let me introduce myself. My name is Muhammad Alfistiansyah and I'm from the second semester of Public Administration in University of Lampung. I'm from class regular A with NPM 1916041053. Uh, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang scanning, yaitu cara membaca dalam bahasa Inggris. Dalam membaca bahasa Inggris atau yang kita sebut reading, ada dua, yaitu skimming dan scanning. Nah, namun yang akan saya bahas adalah scanning. Scanning atau disebut juga dengan membaca memindai adalah membaca sangat cepat. Ketika seorang membaca memindai, dia akan melampaui banyak kata. Menurut Mikulecki dan Jeffries dalam Farida Rahim 2005, membaca memindai penting untuk meningkatkan kemampuan membaca. Teknik membaca ini berguna untuk mencari beberapa informasi secepat mungkin. Biasanya kita membaca kata per kata dari setiap membaca memindai. Seseorang bisa belajar membaca untuk memahami teks bacaan dengan cara yang lebih cepat. Tapi, membaca dengan cara memindai ini tidak asal digunakan. Jika untuk keperluan untuk membaca buku teks, puisi, surat penting dari ahli hukum, dan sebagainya, perlu lebih detail membacanya. Scanning atau membaca memindai berarti mencari informasi spesifik secara cepat dan akurat. Memindai artinya terbang di atas halaman-halaman buku. Membaca dengan teknik memindai artinya menyapu halaman buku untuk menemukan sesuatu yang diperlukan. Scanning berkaitan dengan menggerakkan mata secara cepat ke seluruh bagian halaman tertentu untuk mencari kata dan frasa tertentu. Teknik membaca memindai atau scanning adalah teknik menemukan informasi dari bacaan secara cepat dengan cara menyapu halaman demi halaman secara merata. Kemudian ketika sampai pada bagian yang dibutuhkan, gerakan mata berhenti. Yang kedua, langkah-langkah scanning. Yang pertama yaitu memperhatikan penggunaan urutan seperti angka, huruf, langkah, pertama, kedua, atau selanjutnya. Yang kedua, carilah kata yang dicetak tebal, miring, atau yang dicetak berbeda dengan teks lainnya. Yang ketiga, terkadang para penulis menempatkan kata kunci di batas paragraf. Langkah atau proses scanning yang lain yaitu scanning dilakukan dengan cara satu, menggerakkan mata seperti anak panah, langsung meluncur ke bawah menemukan informasi yang kita cari. Kedua, setelah ditemukan, kecepatan diperlambat untuk menemukan keterangan lengkap dari informasi yang dicari. Dan yang ketiga, pembaca dituntut memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan karakteristik yang dibaca. Misalnya kamus disusun secara alfabetis dan ada keyword di setiap halaman bagian kanan atas. Ensiklopedia disusun secara alfabet dengan pembalikan untuk istilah yang terdiri dari dua kata dan sebagainya. Yang ketiga, tujuan. Adapun tujuan dari membaca scanning yaitu mencari informasi dalam buku secara cepat. Kedua, scanning merupakan teknik membaca cepat untuk menemukan informasi yang telah ditentukan pembaca. Yang ketiga, pembaca telah menentukan kata yang dicari sebelum kegiatan scanning dilakukan. Pembaca tidak membaca bagian lain dari teks kecuali informasi yang dicari. Yang terakhir, mendapat informasi spesifik dari sebuah teks. Biasanya ini dilakukan jika Anda telah mengetahui dengan pasti apa yang Anda cari, sehingga berkonsentrasi mencari jawaban yang spesifik. Yang keempat, contoh. Membaca scanning atau memindai, misalnya membaca mencari arti kata dalam kamus, membaca subtitle acara siaran di televisi, membaca daftar perjalanan, mencari nomor telepon di buku telepon, membaca jadwal pelajaran, mencari nama pada papan pengumuman, dan mencari topik
pada daftar isi sebuah buku, dan itu masih banyak contoh-contoh cara melakukan scanning. Baiklah, setelah tadi menjelaskan pengertian scanning, tujuan, langkah-langkah, di sini saya akan mempraktekkan tentang cara penggunaan scanning dalam mencari kata dalam kamus. Di sini saya akan mencari kata door yang di alfabet diawali dengan huruf D. Nah, ini sudah ketemu. Door, pintu. Nah, mungkin seperti itu praktek dalam melakukan scanning ya dalam reading. Saya akhiri, saya harap kawan-kawan bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Yang jelas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.